الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في سورة الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الحاضرون ضيوف الرحمن, tamu-tamu Allah yang mulia. Di awal khutbah ini khatib mengajak kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan, memberikan kepada kita beragam macam nikmat yang tidak terhingga dalam kehidupan kita, sehingga dengan nikmat itu mudah-mudahan akan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berselawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lewat mimbar yang mulia ini khatib mengajak kita semua untuk senantiasa mempersiapkan diri kita dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Duyufur Rahman, hadirin yang dimuliakan. Kemudian tilawah Al-Quran dan amal-amal soleh yang lain pada hakikatnya akan menuntun seseorang untuk menjadi insan yang bertakwa. Beberapa pekan yang lalu kita sudah melewati yang namanya bulan Ramadan. Di akhir ayat tentang Ramadan Allah Ta'ala berfirman la'allakum tattaqun. Jadi hakikat semua ibadah yang kita lakukan adalah membentuk jiwa kita, membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Ta'ala. Lalu apa sebenarnya takwa? Khatib dalam kesempatan ini mengutip pendapat dari Imam Al-Qusairi rahimahullahu ta'ala. Adalah huruf ta. Kata beliau makna ta adalah tawadu. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan atau menjadikan diri kita sebagai seorang muttaqin, insan yang bertakwa, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita tawadu. Tawadu maknanya rendah, rendah hati. Rendah hati kepada makhluk, rendah hati kepada Khalik. Apa wujud rendah hati kita kepada Khalik? Diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Penuhilah panggilan Allah jikalau Allah Ta'ala memanggil kalian. Itulah wujud daripada tawadu kepada Khalik. Man tawadhu'a rafa'a. Siapa yang mewujudkan sifat tawadhu dalam kehidupannya, dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka apapun panggilan Allah dalam keseharian kita, dalam beragama ini, dalam Islam yang mulia ini, bagi seorang insan muttaqin tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Jikalau ada seseorang muslim ingin mengaku atau ingin menjadikan dirinya muttaqin, tapi sifat tawaduk belum bisa dihadirkan dalam kehidupannya, bahkan belum bisa dimasukkan dalam diri pribadinya, jangan berharap sifat muttaqin itu akan Allah Ta'ala sematkan dalam insan atau dalam diri kita. Maka tawaduklah.
Setidaknya nampak ketawaduan kita dalam sehari semalam. Allah Ta'ala panggil daripada corong masjid kita ini, daripada menara-menara masjid ini lewat lisan muazzin. Maka dipanggil kita 5 kali setidaknya sehari dalam semalam. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka ketika kita sudah mendengar panggilan itu, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminat apabila sudah diberikan perintah oleh Allah Ta'ala, diajak kepada sesuatu yang baik, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia pilih-pilih, nantilah, besoklah, kapan-kapan ada waktulah, kalau ada kesehatanlah, kalau ada kesempatanlah. Maka jangan berharap menjadi seorang muttaqin kalau kita belum bisa mendahulukan perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata Imam Al-Khusairi, huruf dari taqwa yang kedua adalah qaf, qanaah, menerima takdir ketentuan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Hari ini kaum muslimin, kita banyak diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian kehidupan, ya, ujian di dalam berbagai macam yang kita lalui dalam keseharian, yang kita inginkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala atas apa yang terjadi pada diri kita. Allah Ta'ala ingin menguji sifat takwa kita. Allah Ta'ala uji kita dengan berbagai macam ujian agar kita menetapkan dalam diri kita sifat qanaah, menerima ketentuan Allah Ta'ala. Karena semua yang terjadi di dunia ini, semua sudah dalam ketentuan Allah Ta'ala. Apakah sesuatu itu yang kita sukai ataupun sesuatu itu yang tidak kita sukai, itu sudah ada tersurat dalam takdir yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Lalu ketika kita mengaku sebagai seorang hamba, sebagai orang yang disuruh-suruh oleh Allah Ta'ala, sebagai seseorang yang disuruh taat kepada Allah Ta'ala, lalu ketika diberikan sesuatu yang menurut hati kita tidak kita senangi atau tidak kita inginkan, lalu kita memprotes orang yang memberikan perintah atau yang memberikan sesuatu itu sesuatu yang tidak wajar. Kita ini adalah made-in-nya Allah Ta'ala. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala lah kita ini. Allah Ta'ala ingin kita ke depan atau Allah Ta'ala ingin kita ke kanan, Allah Ta'ala ingin memberikan sesuatu, itu sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Maka tidak pantas seorang hamba ketika diberikan sesuatu oleh Allah yang tidak sesuai menurut keinginannya, lalu dia memprotes sang yang memberikan kepada dia, yaitu sang Khalik. Maka sifat qanaah ini mesti kita hadirkan dalam kehidupan kita. Apalagi kita tengah berada di akhir zaman yang banyak fitnahnya, yang banyak ujiannya, yang kehidupan kita hari ini boleh dikatakan sebagian orang mengalami berbagai macam kesempitan dalam hidup ini. Berlapang dadalah, berqanaahlah, baik sangka dengan Allah. Allah tidak akan mungkin menguji kita kecuali sesuatu yang kita mampu untuk memikulnya. Allah juga ingin menengok dari lisan kita ketika kita diuji, kita masih mengingat Allah Ta'ala, kita masih menyebut Allah Ta'ala, hati kita masih ta'alluq kepada Allah Ta'ala. Kecuali dia ijtinabun nawahi, dia menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Puasa telah mendidik kita kaum muslimin. Bagaimana dalam puasa itu sampai hal yang sekecil-kecilnya pun tidak kita bisa lakukan. Bahkan sebenarnya hal itu tidak membatalkan puasa, tapi kita jaga. Berkumur-kumur sebelum matahari tergelincir itu sebenarnya masih dibolehkan, tapi ketika itu kita tidak mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita wara', takut nanti puasa kita batal. Tapi hari ini setelah selesai puasa, setelah tidak lagi
Harumnya Ramadan ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita. Berlewatlah hari raya, semua dosa dan maksiat kita lakukan. Mana mungkin kita menjadi seorang yang bertakwa? Maksiat yang paling besar, yang sering tidak dianggap sebagai maksiat oleh seorang di rumah tangga kita, maksiat itu tidak terlepas, bahkan kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. Maka kita jaga solat kita. Solat itu dikatakan sebagai ummul ibadat, ibunya ibadah. Awalu ma yuhasabul abdi bihi yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama nanti yang akan dihisap pada hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, maka amalan lain dianggap baik oleh Allah Ta'ala. Maka ibunya ini mesti kita pelihara. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Ada generasi yang suka mengabaikan salat, kata Allah Ta'ala. Dengan sebab dia mengabaikan salat, maka Allah Ta'ala masukkan sifat yang kedua, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Orang ini mengikuti hawa nafsu. Dia tidak tahu lagi halal haram karena dia sudah mengabaikan salat. Lalu selanjutnya ketika dia sudah mengikuti hawa nafsu, wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya, dia akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke lembah yang sangat hina. Maka hari ini mungkin kita sudah dicampakkan oleh Allah di lembah yang sangat hina. Terkadang sesuatu yang kita inginkan tidak dipenuhi oleh Allah, maka lihat salat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita untuk senantiasa menjaga salat yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah yakin. Yakin. Hari ini keyakinan umat Islam terhadap agama ini sudah jauh. Keyakinan seorang Muslim terhadap Allah Ta'ala sudah jauh. Memang lisannya terkadang mengucapkan La ilaha illallah, tapi makna La ilaha illallah walaupun diucapkan hanya sejengkal dari hati ini, tapi memasukkan kalimat La ilaha illallah itu belum, bahkan lama sekali memasukkannya. Bahkan sampai meninggal dunia pun kalimat yang mulia itu belum sampai masuk maknanya ke dalam hati. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kemenangan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesuksesan kecuali Allah. Itulah makna lain La ilaha illallah. Hari ini orang banyak, bahkan kaum muslimin, kita yang sudah berada di masjid ini, masih belum bisa memaknai La ilaha illallah. Kita menganggap bahwa kesuksesan kita itu ada pada harta. Kita masih menganggap kesuksesan kita itu ada pada ilmu. Kita menganggap kesuksesan itu ada pada jabatan. Setelah habis jabatan, maka kemuliaan kesuksesan itu tidak kita dapatkan. Kesuksesan hanya milik Allah. Innal izzata lillah. Kemuliaan dan ketinggian itu hanya milik Allah. Maka dekatilah yang memberikan ketinggian dan kesuksesan itu. Itulah yang perlu kita yakini sebagai seorang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina